Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau punya mazhab ini sangat mengakomodasi tradisi dan adat. Semua mazhab punya penilaian penting terhadap tradisi dan adat, semua mazhab. Tapi kalau mazhab Maliki paling tinggi perhatiannya terhadap tradisi dan adat, atau bahasa agama namanya urf. Dalam ilmu usul fikih ada referensi hukum yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Nah, adat itu tidak disepakati oleh semua mazhab. Yang disepakati disebut masadir at-tashri' al-islami al-muttafaqu 'alaiha. Referensi hukum Islam yang disepakati itu oleh semua mazhab dan semua ulama itu 4: Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Tapi kalau yang mukhtalaf, masadirul Islam, tasyri'il Islami, al-mukhtalafu fiha, yang diperdebatkan referensi hukum itu di mazhab lain banyak. Ada maslahatul mursalah, ada al-urf, ada mazhab qadim, dan ada amal ahli Madinah juga jadi hukum dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Mohon maaf, mazhab Maliki. Imam Syafi'i juga tidak lepas dari adat. Buktinya apa? Ketika beliau di Irak, beliau mengeluarkan beberapa fatwa, kemudian pindah ke Mesir, banyak yang direvisi fatwa-fatwa lamanya. Kenapa bisa berubah? Bisa direvisi fatwanya Imam Syafi'i yang lama dengan yang baru, kita kenal dengan gaul qadim dan gaul jadid. Karena ketika di Irak tradisinya beda. Pindah ke Mesir, Mesir punya tradisi yang berbeda. Ternyata tradisi jadi pertimbangan hukum untuk menyimpulkan konklusi hukum Islam. Dan itu diajarkan dalam Islam. Adat-adat itu bisa jadi standar hukum dengan catatan tidak menyelisihi hukum Islam itu, atau kita kenal Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Selama tidak bertentangan dengan itu, dijadikan sebagai rujukan. Nah, Imam Malik meriwayatkan satu hadis. Hadis ini Imam Malik menyatakan hadis yang sahih, walaupun dia derajatnya hadis ahad. Tapi Imam Malik tidak mengamalkan hadis ini. Jadi hadisnya sahih, termuat dalam kitab Al-Muwatta. Dan hadis ini adalah hadis yang sharih, yang sangat jelas, secara lafaz sudah bisa dipahami tentang masalah al-khiyar, transaksi jual beli. Imam Malik ketika meriwayatkan hadis tersebut dan tidak mengamalkan hadis itu, ada sebagian ulama mengkritik. Bahkan ada yang mengatakan wajib minta tobat Imam Malik. Imam Malik wajib bertobat. Kenapa? Meriwayatkan hadis yang sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan masalah al-khiyar? Karena Imam Malik melihat amalan ahli Madinah berbeda dengan hadis tersebut. Kalau al-khiyar, masalah transaksi jual beli yang diamalkan oleh penduduk Madinah itu disebut dengan al-khiyar bil agwal, khiyar dengan ucapan. Sedangkan hadisnya itu al-khiyar bil abdan, khiyar dengan badan. Ini pembahasan fikih panjang nanti. Al-khiyar itu apa? Saya simpulkan saja biar mudah dipahami. Jadi yang Imam Malik amalkan bukan yang hadis, tapi amalan ahli Madinah. Dan kenapa amalan ahli Madinah dijadikan hukum oleh Imam Malik, bukan amalan ahli Makkah, bukan amalan ahli Irak atau ahli Iran atau ahli Suriah atau ahli Jordan atau ahli Yaman. Tapi yang jadi hukum di dalam mazhab Maliki itu amalan daripada orang-orang Madinah. Alasannya masuk di akal rasional, karena Nabi menerapkan hukum di kota Madinah. Nabi tinggal di kota Madinah, sehingga amalan penduduk Madinah di masa-masa kurun-kurun awal tersebut tidak mungkin akan keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Maka diambil itu amalan ahli Madinah menjadi hukum. Itu kalau hadis yang ahad. Kalau mutawatir gak boleh, Imam Malik tetap amalkan. Misalnya amalan ahli Madinah bertentangan dengan hadis mutawatir. Disitulah Imam Malik mengambil hadis mutawatir. Tapi kita harus tahu hadis mutawatir itu sedikit.
Nah, disinilah peran ulama, Imam Malik, mereka ini para imam-imam fikih ini bukan hanya pandai secara teks saja, tapi mereka juga kuasai ilmu sosiologi, mereka kuasai ilmu antropologi, kultural. Pendekatan Imam Malik antropologi kultural, karena dia membaca tradisi ahli Madinah turun temurun seperti apa, itu dijadikan hukum.